Karyadi, sahabat menuju sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan pastinya, sehingga kita masih bisa berkumpul ya pastinya tatap maya dengan menggunakan IG Live RS Karyadi bersama saya Vano selaku host untuk bincang-bincang hari ini yang membahas dengan tema mengenal lebih dekat klinik eksekutif privat. Baik sahabat sehat, berbicara tentang pelayanan tentu saja saya tidak sendiri di sini ya, karena sudah hadir di sebelah saya Dr. Dian Ayu Ruspita, spesialis THT KL Konsultan MSIMED, yang merupakan dokter spesialis di RS Karyadi pastinya. Dan saat ini beliau juga mendapatkan amanah sebagai kepala instalasi eksekutif. Betul ya dok ya? Ya, betul. Baik sahabat sehat, sebelum kita bincang-bincang kita tanya dulu nih kabarnya Dr. Dian Ayu hari ini. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Baik sahabat sehat. Baik dokter. Saya senang kalau dengar kata dokter baik itu lega sekali gitu ya dok ya. Baik dokter, sebelum kita berbincang-bincang terlalu jauh untuk terkait dengan layanan eksekutif hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu dengan sahabat sehat ya, apabila ada pertanyaan terkait dengan layanan eksekutif privat, boleh langsung memberikan pertanyaan melalui di kolom chat IG Live-nya RS Karyadi. Nantinya pertanyaan sudah masuk akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Dian Ayu. Gitu ya dok ya. Baik dokter, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat sehat yang di rumah ataupun di tempat kerja hari ini yang sudah join bersama kita, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih dok. Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan juga oleh sahabat sehat kita yang ada di luar. Kalau nggak salah itu berjalan 2 minggu ya, berjalan 2 minggu ini instalasi eksekutif itu membuka layanan baru, yaitu adalah layanan klinik eksekutif privat. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin semua orang, apa sih bedanya antara klinik eksekutif privat dan klinik eksekutif? Dalam artian yang dulu klinik Garuda atau Poli Garuda gitu. Mungkin bisa langsung jawab dokter? Yap, Mas Vano. Begini ya, Mas Vano mungkin dan sahabat sehat pasti sudah tahu bahwa Pavilion Garuda itu selama ini sudah berjalan sekitar 20 tahun. 20 tahun. Dan untuk layanan privat eksekutif ini sendiri juga bukan layanan baru, tetapi dalam 2 minggu ini kita memang membuka layanan terpisah antara layanan privat eksekutif dengan eksekutif JKN. Sehingga dalam 2 minggu ini kami sudah membuka atau kami sudah memulai layanan terpisah antara pasien privat dengan non privat. Oke, berarti ini bukan layanan yang baru ya dok, ya, tetapi baru, layanan yang awalnya sudah ada, terus kita pisah sementara untuk yang non private itu di lantai 1 gitu ya dok ya. Oh baik, berarti bukan yang benar-benar fresh launching enggak ya dok ya. Oke, baik, terkait dengan adanya layanan privat pastinya ada alur nih dok ya. Alur bagaimana sih kalau sahabat sehat ingin kontrol, ingin reservasi ataupun daftar untuk di layanan eksekutif privatnya seperti apa gitu dok? Untuk layanan privat, kita itu sekarang letaknya karena sudah ada pemisahan, letaknya ada di gedung Garuda A. Garuda A. Dan untuk layanan lain, non-privat, itu kita layani di gedung Garuda B, lantai 1. Jadi nanti untuk layanan privat, eksekutif privat, akan kita layani di gedung Garuda A, lantai dasar ya. Jadi di sana ada banyak sekali poli, ya. Semua poli spesialis dan subspesialis ada di sana. Untuk klinik eksekutif privat ya ini kita lihat di Pavilion Garuda gedung A, ya tampilannya mungkin semua sudah tahu ya bahwa memang ada 2 gedung tuh Garuda ya, ada A dan B, dan privat ada di gedung A. Kemudian untuk alur mungkin ini juga bukan hal yang usang atau tidak diketahui, tetapi mungkin kami akan merefresh tampilan-tampilan alur ya. Jadi memang untuk alur sementara ini kita bisa mendaftar online di webnya Karyadi, yaitu di rumahsakitkaryadi.co.id ya. Jadi kita bisa seperti ini ya. Kemudian bisa kita klik seperti ini. Maaf. Ya, mungkin oke. Ya, seperti ini nanti atau di https perjanjian privat rumahsakitkaryadi.id.
Ya, kemudian nanti di sana ada tampilan seperti ini ya. Jadi klinik eksekutif privat. Jadi kita klik klinik eksekutif privat, kemudian nanti akan ada tampilan, nah seperti ini ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini, kemudian nanti kita klik klinik eksekutif privat, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi nanti di sini kita mau daftar kemana, kapan. Kalau misalnya sahabat sehat belum tahu, misalnya karena ada perubahan-perubahan jadwal terbaru, misalnya belum tahu nih jadwal dokternya, nanti kita bisa klik dulu jadwal dokter, supaya kita tahu nih, beliau dokter tersebut misalnya praktek di hari apa, jam berapa. Misal ya, seperti saya misalnya nih, sahabat siapa mau periksa ke dokter Dian Ayu, oke kita bisa ketik misalnya Dian Ayu. Oke, maaf ini bisa ya. Berarti langsung bisa dicari ya, Dok ya? Bisa dicari ya. Di sini ya kita tampilan ini kita bisa lihat jadwalnya hari apa aja, Dok ya? Misalnya kita mau periksa ke bedah ya, mau lihat di sini kita semua bisa lihat tampilannya. Beliau praktek jam berapa ya. Kemudian ya seperti ini. Demikian kita bisa kembali lagi ke home. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik daftar klinik eksekutif privat ya. Jadi nanti kita klik, kemudian seperti biasa nih, sahabat sehat mungkin sudah sering ya, kalau yang sering berobat ke Karyadi, pasti akan familiar dengan menu-menu atau tampilan-tampilan di webnya Rumah Sakit Karyadi. Betul. Nah ini mungkin karena sinyal ya, jadi nanti di tampilan itu ya akan seperti ini, ya kemudian mungkin akan seperti ini ya, jadi oh maaf ini kok belum connect ya. Oke. Jadi nanti akan ada tampilan, itu adalah tampilan perjanjian rawat jalan. Itu nanti pasien bisa pilih pasien lama atau pasien baru. Oke. Ini bisa. Ya, oke. Berarti harus menyesuaikan ya, Dok ya. Kalau seandainya pasien itu adalah pasien yang baru, berarti dia harus milih klik dengan pasien baru, jangan memilih pasien yang lama. Nanti akan berbeda ya, Dok, untuk masuk nanti dalam tampilannya ya. Kalau hasil akhirnya itu sudah hasil akhirnya itu sebetulnya sama ya. Jadi tinggal pilih aja lama dan baru ya. Nanti akan tampilan berikutnya sama sih untuk pasien baru dan pasien lama ya. Nanti kita bisa pilih dokternya atau pilih polinya. Ya, kita bisa pilih dokternya atau pilih polinya, kemudian bisa kita klik cari seperti itu ya. Jadi nanti kemudian setelah itu akan move ke memasukkan nomor NIK atau nomor rekam medis kalau untuk pasien lama ya. Jadi masih bisa masukkan nomor rekam medisnya, terus kemudian bisa klik proses seperti itu. Jadi memang tidak rumit ya. Jadi tidak rumit sebetulnya. Jadi kita bisa memulai dengan mendaftar online untuk mendapatkan kepastian kuota layanan. Tuh. Baik, berarti dalam artian apabila pasien yang lama itu sudah memiliki nomor rekam medis, mereka tidak perlu mengklik pasien baru, tapi langsung klik pasien lama. Itu langsung muncul ya, Dok? Ya, langsung muncul data-data. Nanti data-datanya sudah terrecord, jadi nanti tinggal pilih dokternya atau polinya yang. Berarti tidak perlu dua kali ngisi ya, Dok? Betul, ya? Tidak perlu dua langsung kali menyesuaikan data aja lama atau baru gitu ya, Dok? Ya. Baik sahabat sehat, kita coba cek dulu ombaknya ini. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk ya di AG Live kita hari ini? Oke, mungkin bisa kita lanjut ya setelah daftar online. Jadi pendaftar itu akan mendapatkan notifikasi nanti. Notifikasi? Ya, notifikasi. Itu langsung by WA atau telepon atau gimana tuh, Dok? By WA yang sudah terdaftar. Oke, yang sudah terdaftar. Jadi sudah terdaftar, nanti akan ada notifikasi. Notifikasinya adalah tampilannya mungkin seperti ini ya. Oke. Untuk tampilannya nanti menunggu layar ya. Jadi tadi kalau untuk eksekutif dan eksekutif privat itu bedanya tadi sekali lagi ya, bahwa kalau eksekutif privat itu adalah pasien-pasien non JKN atau non BPJS, baik itu pasien pribadi, asuransi swasta lain ya. Tapi kalau
pasien eksekutif adalah pasien-pasien JKN naik kelas. Jadi yang selama ini kan bercampur tuh layanannya ya. Nanti untuk berikutnya tempat layanannya akan terpisah. Tapi nggak perlu khawatir, kualitas layanan dan lain-lain pasti akan sama. Standar pelayanan kita mungkin yang di eksekutif privat karena privat ya, mungkin nanti ada beberapa layanan yang memang akan lebih cepat dibandingkan layanan non privat. Oke, dokter. Ya, ini adalah contoh notifikasi ya, contoh notifikasi yang akan didapat oleh pasien atau keluarga pasien yang mendaftarkan. Jadi nanti akan ada barcode, tanda barcode seperti ini. Ini tuh bukan berarti nggak ada artinya ya. Jadi ini memang ada arti khusus. Jadi barcode biru ini memang untuk dikhususkan untuk pasien-pasien privat. Pasien privat. Jadi notifikasi untuk pasien-pasien privat nanti akan mendapatkan notifikasi beserta gambar barcode yang berwarna biru. Berarti ada perbedaannya dok antara pasien yang eksekutif privat sama yang eksekutif itu biru sama apa dok kalau bedanya? Kalau yang biasa hitam ya, barcode hitam. Barcode-nya warnanya hitam ya dok ya? Ya, kalau yang biasa hitam, kalau di eksekutif privat akan ada barcode biru. Jadi ada artinya nih Mas Wano gitu ya. Terus kalau untuk yang membedakan barcode ini, apakah ada atau privilege tersendiri? Oh, barcode biru nanti saya datang ke privat ada khusus alur khusus gitu dok? Betul. Mungkin dari segi parkingnya atau gimana itu dok? Iya. Jadi memang untuk pasien-pasien privat ya, di mana dia akan mendapatkan notifikasi berupa barcode biru ini akan segera dikenali oleh para petugas kami. Jadi pasien bisa menunjukkan sign barcode birunya itu ke seluruh petugas kami yang ada di depan ya, baik petugas parkir, front office atau front hospital, itu bisa ditunjukkan, oh saya pasien privat nih, habis ini saya kemana, saya mau apa, atau kalau saya mau parkir bagaimana ya, karena memang untuk pasien-pasien privat akan kami sediakan khusus atau kami sudah siapkan tempat parkir khusus untuk pasien privat. Atau kalau misalnya ada beberapa pasien nih yang misalnya ada keluarga yang sakit kemudian membawa agak ribet gitu ya, bisa ada fasilitas layanan valet di sana. Jadi di gedung A itu ada layanan valet di mana pasien atau keluarga bisa meminta jasa valet untuk memarkirkan kendaraannya. Jadi sekali lagi nih ya, kalau dulu aduh parkir di Karyadi nih ribet, susah ya dok ya, penuh dan sebagainya gitu. Yang khawatir untuk pasien-pasien privat kita sudah siapkan tempat khusus nih untuk pasien privat. Jadi kalau parkir udah nggak jadi momok lagi, nggak jadi khawatir lagi ya. Jadi sudah difasilitasi ya dok ya. Difasilitasi gitu ya. Jadi makanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit tercinta ini gitu Mas Ano. Baik dokter, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk nih di IG Live-nya Karyadi kita hari ini dari @yanto_123. Dok, kalau saya mau kontrol nih di privat tapi dokter tidak ada jadwalnya, bagaimana dok? Gitu. Gini ya, jadi memang di masa transisi, karena yang ini kita sebut masa transisi ya Mas Wano, karena sebelumnya layanan privat dan non privat itu digabung jadi satu ya. Tapi memang untuk saat ini untuk pasien-pasien yang sudah terlanjur daftar online bisa kami fasilitasi. Jadi memang kami akan berupaya menghubungi dokter, terutama untuk pasien-pasien yang sudah terlanjur online. Jadi dokter tersebut apabila tidak ada tugas lain, biasanya mau melakukan layanan atau pasien tersebut dilayani ya. Tapi untuk pasien-pasien lain yang belum terjadwal nih, atau yang masih baru atau udah datang nggak ada jadwalnya, pertama mungkin akan kita tawarkan dulu dokter yang standby adalah siapa ya. Jadi kami akan tawarkan dokter-dokter yang memiliki kompetensi yang sama gitu Mas Wano. Misalnya pasien butuhnya dokter penyakit dalam nih, oh kebetulan dokter X yang dimauin pas tidak praktek, akan kami tawarkan dokter lain yang memang standby. Tetapi kalau pasien tidak berkenan, nanti akan kami infokan bahwa dokter X itu akan praktek di tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Bila pasien berkenan, bisa datang di tanggal tersebut, begitu Mas. Berarti kalau memang sahabat saya sudah daftar online terlanjur nih dok ya, terlanjur daftar online, akan tetapi dokter tidak ada jadwalnya pada saat itu, akan kita fasilitasi, kita komunikasikan dulu ya dok ya, dokter bersangkutan apakah bisa untuk difasilitasi ketemu pada saat hari yang sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari @crown0 ya, dok, biaya non JKN dan privat itu sama atau beda ya?
Kalau untuk biaya pendaftaran itu untuk saat ini tidak ada perbedaan antara pasien JKN naik kelas maupun pasien privat ya. Jadi saat ini masih sama Rp300.000. Oke, 300. Ya. Berarti yang membedakan untuk yang administrasi yang JKN sama privat itu apa ya dok ya? Selain 300.000? Ya, kalau yang membedakan adalah layanannya Mas. Jadi misalnya gini. Kalau untuk pasien-pasien privat nih, sekarang nggak ada lagi tuh namanya ngantri-ngantri obat. Oke. Ya, jadi akan ada nih namanya fasilitas layanan antar obat. Antar obat. Jadi nanti obat yang sudah diresepkan oleh dokter untuk pasien tersebut akan diantarkan ke pasien. Wow, jadi nggak ada nih, ya, ini nggak ada antrian nih. Makanya yang menjadi momok kadang di tiap rumah sakit saya kira ya adalah antrian obat. Yang terlalu lama. Iya, jadi seperti itu ya. Untuk pasien-pasien privat itu tidak ada antrian nih Mas. Jadi memang kita prioritaskan untuk didahulukan karena mungkin memang ada perbedaan itu ya fasilitas privat. Kemudian beberapa layanan lain ya sama seperti radiologi, kemudian pelayanan laborat, ya itu juga sama. Kita akan ada tempat khusus untuk mengambil sampel ataupun pasien tersebut harus dilakukan pemeriksaan radiologi. Oke. Berarti yang dulunya kalau itu kan kalau ada antrian obat, pasiennya mengantri terlebih dahulu. Kan banyak tuh yang antri. Betul. Tapi kalau untuk private sendiri, farmasi yang datang untuk menyerahkan, menjelaskan. Itu, untuk menjelaskan obat. Dan begitu juga laboratorium ya dok ya? Ya. Laboratorium berarti petugasnya datang untuk mengambil sampel. Untuk beberapa ya, tidak semua. Karena memang ada beberapa layanan laborat kan variatif. Mungkin beberapa layanan yang memungkinkan untuk petugasnya untuk datang, itu akan datang. Oke. Berarti ada khusus ya dok ya, luar biasa sekali. Baik sahabat sehat, kita lanjut lagi nih pertanyaan yang ketiga dari Christopher Tompi. Dok, saya sudah mendaftar di private Karyadi Mobile, tapi tidak mendaftarkan barcode biru, tidak mendapatkan barcode warna biru. Itu bagaimana ya dok ya? Oke. Mengenai Karyadi Mobile untuk saat ini, memang kami masih ada beberapa penyempurnaan aplikasi terkait layanan privat untuk Karyadi Mobile. Jadi sementara ini sahabat sehat bisa mendaftarnya lewat web Karyadi tadi rumahsakitkaryadi.co.id ya, kemudian daftar di situ. Jadi untuk sementara ini Karyadi Mobile memang masih dalam tahap penyesuaian atau tahap pengembangan sistem ya. Baik. Jadi artinya sementara jangan lewat Karyadi Mobile dulu. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur misalnya seperti itu ya, nggak apa-apa, nanti komunikasikan saja dengan petugas yang ada di depan bahwa saya mau mendaftar dokter X misalnya di ruang privat gedung A, sehingga nanti petugas kami akan membantu keluarga atau pasien untuk mengarahkan ke tempat yang akan dijalani tersebut gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir walaupun tidak mendapatkan barcode biru, akan tetapi kita komunikasikan kalau saya mendaftar di layanan private gitu ya, Dik. Oke, baik. Kita cek lagi, ini ada pertanyaan selanjutnya. Belum ada. Baik dokter, terkait dengan layanan private nih dok, apakah ada jam operasional tertentu nih dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Nah memang ini untuk privat nih eksklusif banget ya, karena kita buka layanan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Ya, jadi memang betul-betul kualitas layanan hospital atau rumah sakit yang betul-betul menurut kami adalah paripurna, karena dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau nggak perlu khawatir nih pasien-pasien pulang kerja gitu ya, mau berobat atau ke dokter, masih ada dokter yang praktek. Atau pagi-pagi nih sebelum berangkat misalnya atau absen dulu berobat gitu ya, itu bisa nih, nggak usah khawatir bahwa kami standby dari jam 7 sampai jam 9 malam ya. Jadi memang semua dokter, spesialis, subspesialis ada semua di sana. Ada semua, berarti lengkap, komplit ya dok ya, luar biasa sekali. Baik sahabat sehat, saya cek dulu apakah masih ada pertanyaan yang mungkin ada yang kurang jelas untuk IG Live kita hari ini. Alur parkir. Oke, baik, sebelum kita tutup untuk sesi hari ini, mungkin ada satu yang jangan sampai terlupakan dok, alur parkir nih. Alur parkir untuk yang pasien private itu seperti apa ya dok ya? Oke, tadi ya sudah dijelaskan secara singkat, mungkin bisa kita tekankan lagi bahwa di sini untuk parkir nih, berkali-kali parkirnya di Karyadi nih, parkirnya di Garuda, aduh susah banget kayaknya susah, ya. Tapi sekali lagi nggak perlu khawatir ya untuk parkir ya, nanti setelah masuk ke area gedung Garuda, area parkir, pasien yang sudah terdaftar online segera menunjukkan barcode birunya nih ke petugas. Nanti kemudian petugas pasti akan mengarahkan tempat parkir ya untuk beliaunya ya. Jadi
Jadi tidak akan lama, nggak akan ribet, nggak akan riweh, dan mungkin bisa dipastikan bahwa area parkirnya akan dekat dengan gedung A. Sehingga ya pasien lebih nyaman ya, nyaman, Dok, ya. Betul, ya. Kemudian bisa juga tadi ya pakai vale gitu, boleh-boleh aja ya, karena memang sudah kami sediakan di area gedung. Baik, sahabat sehat, jadi kesimpulannya untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini, klinik eksekutif privat itu merupakan layanan one stop service ya, Dok ya, one stop service pelayanan medik dan subspesialis yang didedikasikan untuk sahabat sehat yang menginginkan pelayanan privat, mengedepankan kenyamanan dan fleksibilitas. Karena itu, klinik eksekutif privat ini memberikan layanan yang lebih cepat, ruangan lebih nyaman, parkirnya lebih mudah, dan juga diprioritaskan untuk antrian rawat inap ya, Dok ya. Luar biasa sekali. Karena kesehatan dan kepuasan sahabat sehat semua adalah prioritas kita ya, Dok ya. Baik sahabat sehat, luar biasa sekali hari ini. Tidak terasa ya, waktunya sangat sebentar sekali, Dokter. Terima kasih Dokter Dian Ayu sudah hadir di IG Live Karyadi hari ini, sudah menyempatkan waktunya memberikan informasi yang lengkap dan sangat menarik sekali terkait dengan layanan instalasi eksekutif privat pastinya, Dok ya. Dan juga terima kasih kepada sahabat sehat yang setia mendengarkan acara kita hari ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Karyadi di @rskaryadi. Dan ikut terus menyimak ataupun memantau di sosial Rumah Sakit Karyadi, karena di sana banyak sekali, Dok, informasi-informasi terkini yang masih up to date gitu ya, Dok ya. Baik Dokter, kita sudah di penghujung acara hari ini, pastinya menandakan kita harus pamit undur diri, Dokter. Iya. Saya Vanu selaku host hari ini. Saya Dokter Dian Ayu. Pengen periksa klinik eksekutif privat? Di Karyadi aja yuk.